napas panjang saat mobilnya menepi di depan gerbang rumah tua yang baru. Mereka beli di Jalan Darmo. Rumah itu besar, berlantai 2, dengan tiang-tiang tinggi dan jendela-jendela besar yang seolah menatap ke jalan raya. Cat dindingnya mulai mengelupas di beberapa sisi, dan atapnya terlihat tua, tapi masih kokoh. Taman depannya luas, ditumbuhi rerumputan liar, dan di pojok taman ada pohon trembesi raksasa yang rantingnya menjuntai menutupi sebagian jalan setapak. "Wibowo, kamu yakin kita bisa tinggal di sini?" Suara Bu Lestari terdengar pelan dari kursi penumpang. Wajahnya memancarkan campuran cemas dan kagum. Rumahnya besar, tapi kelihatannya sepi sekali. Pak Wibowo tersenyum tipis, berusaha menenangkan istrinya. "Iya, Les, memang sepi. Tapi ini rumah keluarga, kita butuh tempat luas untuk anak-anak. Jangan khawatir, kita akan menata semuanya." Anak sulung mereka, Aditya, yang berumur 10 tahun, sudah berlari ke depan pintu gerbang. "Wow, Bapak, rumahnya gede banget. Aku mau lihat kamar aku dulu," teriaknya sambil menarik tangan adiknya, Nabila, 7 tahun. Nabila menatap rumah itu dengan mata besar dan bibir sedikit mengerucut, seolah ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Pembantu baru keluarga itu, Bu Siti, yang sudah ikut pindah dari rumah lama, berjalan di belakang dengan beberapa kardus berisi peralatan rumah tangga. Ia berhenti sebentar, menatap tiang-tiang tinggi rumah itu. "Pak, ini rumah memang lama sekali, banyak yang harus dibersihkan," katanya pelan, lebih kepada diri sendiri. Seketika, angin malam yang masuk dari gerbang membuat pintu depan berderit. Bu Siti menelan ludah, merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia hanya menunduk dan terus membawa kardus. Malam pertama, setelah keluarga selesai menata sebagian kamar, suasana mulai sunyi. Lampu gantung berdebu di ruang tamu, memberikan cahaya kuning temaram. Suara langkah mereka terdengar nyaring di lantai kayu yang sudah tua. Nabila tiba-tiba berlari ke kamar orang tuanya. "Bu, aku dengar suara siapa di tangga," katanya dengan mata membelalak. Bu Lestari menenangkan, "Tidak ada siapa-siapa, Nabila. Pasti angin yang menimbulkan suara itu." Tapi dalam hatinya, ia sendiri merinding. Tangga kayu itu memang tua, dan lantai di beberapa bagian berbunyi saat diinjak. Suara itu terdengar seperti langkah kaki kecil, bergerak naik dan turun meski tidak ada orang lain di rumah. Pak Wibowo, yang sedang merapikan buku-buku di rak ruang tamu, menoleh perlahan. Ia tidak ingin anak-anak takut. "Kadang rumah tua memang begitu," katanya sambil tersenyum. Tapi saat menatap jendela ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdetak lebih cepat. Bayangan seorang perempuan tampak sekilas di koridor lantai 2, di balik cahaya lampu yang redup. Ia menelan ludah, memastikan matanya tidak menipu. Tapi bayangan itu menghilang begitu cepat, seperti tertelan gelap malam. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menata rumah. Pagi hari, tetangga yang lewat kadang menatap rumah itu dengan pandangan heran, lalu bergumam pelan tentang rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. "Dulu yang punya meninggal, katanya anaknya pindah jauh," ujar seorang bapak tetangga saat Bu Lestari menanyakan sejarah rumah. Tapi informasi itu tidak dijelaskan detail, hanya bisik-bisik yang terdengar samar. Pada malam ketiga, suara-suara aneh mulai muncul lebih jelas. Bu Siti yang sedang menyiapkan teh di dapur mendengar suara gamelan yang sangat pelan berasal dari ruang tamu. Ia menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Piring-piring di rak juga sedikit bergeser, seperti ada angin yang menembus jendela. Padahal semua jendela tertutup rapat. Aditya, yang awalnya gembira dengan rumah baru, mulai mengeluh. "Bapak, aku nggak suka rumah ini. Malam tadi aku dengar suara tangisan di kamar aku." Nabila mengangguk, matanya merah karena menangis. Bu Lestari memeluk anak-anaknya erat.
mencoba menenangkan, tapi jantungnya sendiri berdetak cepat. Pak Wibowo mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan rumah itu. Bukan sekadar tua atau berdebu, tapi seperti rumah itu menyimpan kesedihan lama. Bahkan sebelum mereka pindah. Malam itu, setelah semua tidur, Pak Wibowo duduk di ruang tamu, menatap bayangan lampu yang bergerak di dinding. Angin malam berdesir dari celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ia mendengar suara langkah kecil, sangat pelan, dari lantai atas. Sekali lagi, bayangan perempuan itu muncul di tangga. Kali ini lebih jelas, mengenakan pakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia menahan napas, takut tapi juga penasaran, lalu suara itu hilang seketika. Pak Wibowo hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ada di rumah ini. Di luar, malam Darmo tetap sunyi. Lampu jalan jauh di ujung jalan berkelap-kelip. Tapi di dalam rumah tua itu, bayangan dan suara mulai menyusup perlahan, menandai bahwa kehidupan baru mereka di rumah Darmo tidak akan semudah yang dibayangkan. Hari-hari berlalu, dan keluarga Wibowo mulai menata rumah. Pagi hari tampak cerah, burung-burung bernyanyi di pohon trembesi depan rumah. Tapi di balik cahaya itu, suasana rumah tetap terasa berat. Pagi itu, Bu Lestari sedang membersihkan ruang tamu, menata rak buku yang agak miring karena lantai kayu tua. Aditya dan Nabila sedang bermain di lantai atas. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman ringan dari ruang bawah, seperti sebuah kotak kayu jatuh. Bu Lestari menoleh, tapi semua terlihat rapi. "Ah, mungkin aku nggak sengaja menendang kursi," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa tidak nyaman tetap menempel di dadanya. Malamnya, kejadian lebih jelas. Saat keluarga Wibowo makan malam di ruang makan, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Anak-anak menatap ke atas dengan mata besar. "Bapak, itu suara siapa?" tanya Aditya. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin angin yang membuat lantai berderit," jawab Wibowo. Tapi suaranya terdengar tidak yakin. Tidak lama setelah itu, pintu lemari di kamar anak-anak terbuka sendiri. Nabila menjerit dan berlari ke kamar orang tua. "Bu, lemari terbuka sendiri. Aku takut." Bu Lestari menenangkan anak-anak. Tapi saat membuka lemari, tidak ada apa-apa. Semua pakaian dan mainan rapi seperti sebelumnya. Pak Wibowo menatap lemari itu dengan raut wajah serius. Ia sudah merasakan sesuatu yang aneh. Ini bukan sekadar rumah tua yang berderit, tapi seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Keesokan harinya, Bu Siti sedang mencuci di dapur belakang. Dari jendela, ia melihat bayangan perempuan dengan rambut panjang berjalan di koridor lantai atas. Bayangan itu hanya muncul sesaat. Dan ketika ia menoleh lagi, tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya langsung gemetar. "Ya Allah, ini nyata, bukan imajinasi," bisiknya. Pak Wibowo sendiri mulai bertanya pada tetangga. "Apakah rumah ini selalu kosong begitu lama?" tanyanya. Seorang bapak tua yang sering lewat sambil membawa buah-buahan menjawab pelan. "Dulu, katanya yang punya meninggal. Anak-anaknya pindah, rumah itu sejak lama memang punya cerita. Tapi jangan terlalu dipercaya, Pak. Orang sini cuma takut." Malam hari, anak-anak kembali mengalami ketakutan. Aditya menatap jendela kamar, matanya merah karena menangis. "Bapak, ada suara yang bilang keluar, keluar," di luar jendela. Pak Wibowo berdiri, menatap jendela, tapi hanya terlihat halaman luas dan bayangan pohon trembesi yang menari di terpa angin. Tidak ada manusia. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Tidak hanya itu, beberapa perabot di rumah mulai bergerak sendiri. Kursi goyah meski tidak disentuh. Piring di meja dapur sedikit berpindah.
Bu Siti mulai enggan berada di dapur sendirian. Suatu malam, ia menolak tidur di lantai atas. "Pak, aku nggak bisa. Aku merasa ada yang mengintai," katanya sambil menunduk. Pak Wibowo berusaha tetap tenang. Ia menyalakan lampu-lampu kecil di koridor, berharap bisa mengurangi rasa takut. Tapi saat menoleh ke tangga, bayangan gelap sesosok manusia berdiri di ujung anak tangga. Diam, menatap ke arahnya, lalu menghilang begitu saja. Anak-anak mulai mengeluh, sering sakit kepala, sulit tidur, dan mimpi buruk tentang perempuan berpakaian putih. Malam-malam itu, terdengar suara bisikan samar dari ruang kosong di lantai atas. Kadang terdengar seperti panggilan, kadang seperti tertawa kecil yang tidak wajar. Pak Wibowo dan Bu Lestari mulai menyadari satu hal. Rumah ini tidak seperti rumah biasa. Setiap sudutnya terasa hidup, tapi bukan hidup yang ramah. Rumah ini seolah memperhatikan, mengikuti langkah mereka, dan memberi tanda bahwa mereka bukan penghuni pertama yang diterima dengan damai. Di akhir episode, Bu Lestari berdiri di balkon lantai 2, menatap taman gelap. Angin malam membawa aroma tanah basah. Daun pohon trembesi bergesekan dengan jendela, menghasilkan bunyi seram. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang diam-diam berdiri di balik bayangan pepohonan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, tapi juga kepada Pak Wibowo yang berdiri di sampingnya. Apa kita membuat kesalahan pindah ke sini?" Pak Wibowo menelan ludah, menatap ke halaman luas itu, dan hanya bisa mengangguk pelan. Malam Darmo, malam yang awalnya tampak damai, kini mulai terasa berat dan penuh misteri. Malam itu, rumah Darmo tampak tenang dari luar. Lampu jalan jauh berkelip, angin malam berdesir pelan, daun pohon trembesi bergesekan dengan jendela. Di dalam rumah, Pak Wibowo duduk di ruang tamu, menatap dinding tua yang penuh retakan. Anak-anak sudah tidur, tapi Bu Lestari masih di dapur menatap piring-piring yang sudah dicuci. Tiba-tiba terdengar suara gamelan pelan seperti dari jauh, bercampur dengan bisikan yang samar. Pak Wibowo menegakkan badan, matanya membelalak. Suara itu terdengar dari arah taman belakang, padahal tidak ada tetangga atau rombongan gamelan yang lewat. "Les, kau dengar itu?" bisik Pak Wibowo. Suaranya bergetar tipis. Bu Lestari menatapnya, wajah pucat. "Iya, aku dengar. Tapi dari mana?" katanya. Suaranya hampir hilang tersedak rasa takut. Anak-anak yang semula tidur pun mulai terbangun karena suara itu, menjerit kecil. Aditya berlari ke kamar orang tua. "Bapak, itu gamelan lagi. Dan ada suara anak kecil menangis," katanya dengan panik. Pak Wibowo memutuskan untuk memeriksa taman belakang. Ia membawa senter, menapaki rerumputan liar yang sudah tinggi. Angin malam meniup rambutnya ke wajah. Semakin ia mendekat ke pohon trembesi, suara gamelan dan bisik-bisik itu semakin jelas, seolah mengelilinginya dari semua arah. Ia menoleh ke halaman kosong, tapi tidak ada siapapun. Ketika ia menyorot senter ke arah jendela lantai 2, sekilas terlihat bayangan perempuan panjang mengenakan pakaian putih lusuh, berdiri di lorong, menatap ke bawah. Pak Wibowo tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Ini nyata, atau aku mulai gila?" gumamnya pelan. Keesokan harinya, Pak Wibowo mencoba menanyakan hal ini pada tetangga. Ia bertemu Ibu Yati, seorang ibu paruh baya yang sering menanak nasi di depan rumah. "Bu Yati, rumah ini dulu ada yang tinggal di sini?" tanya Pak Wibowo hati-hati. Ibu Yati menatapnya lama. "Dulu yang punya rumah meninggal bertahun-tahun lalu, Pak. Anak-anaknya pindah jauh. Katanya rumah ini sering terdengar suara gamelan malam hari
Suara perempuan menangis dan orang yang masuk sering merasa diawasi. Tapi jangan terlalu dekat dengan orang sini. Kalau cerita itu, nanti orang bilang kita menakut-nakuti. Jawabnya sambil menunduk. Malamnya, Bu Siti sedang menata dapur. Piring-piring yang tadi bersih sedikit bergerak sendiri, seperti tersenggol angin. Ia menoleh ke jendela, tapi halaman belakang gelap dan kosong. Hawa di dapur tiba-tiba terasa dingin meski lampu menyala. Ia merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Diam. Anak-anak kembali mengalami mimpi buruk. Nabila menangis sepanjang malam. Terbangun karena mendengar bisikan lembut. Suara perempuan yang memanggil namanya. Aditya berkata, "Bapak, ada yang berdiri di kamar aku, tapi gelap. Aku nggak bisa lihat siapa." Pak Wibowo merasa semakin tertekan. Ia mulai merasakan bahwa rumah ini lebih dari sekadar rumah tua. Ada sesuatu yang menyimpan kesedihan, dan rumah ini memberi tanda bahwa mereka bukanlah penghuninya yang pertama diterima dengan damai. Di akhir episode, malam Darmo terasa lebih pekat. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Di balik pohon trembesi, sesosok perempuan berpakaian putih muncul lagi, menatap ke arah rumah, lalu menghilang begitu saja. Pak Wibowo berdiri di balkon lantai 2, menatap gelap malam, dan hanya bisa bergumam pelan. Time 0,6 detik. Rumah ini sepertinya hidup sendiri. Minggu berikutnya, kehidupan keluarga Wibowo mulai terasa berat. Anak-anak mereka, Aditya dan Nabila, semakin sering mengeluh sakit kepala dan mimpi buruk. Malam-malam, mereka diwarnai tangisan dan jeritan kecil yang membuat seluruh rumah terjaga. Suatu malam, Bu Lestari duduk di kamar anak-anak, menepuk pundak Nabila yang masih menangis. "Tenang, Nak. Bu di sini. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang menakut-nakuti kamu," ucapnya lembut. Tapi dalam hati, Bu Lestari merinding. Pintu kamar anak-anak sedikit terbuka sendiri, dan bayangan gelap melintas di koridor. Aditya, yang biasanya ceria, mulai terlihat murung. "Bapak, aku nggak mau tidur sendiri." Aku dengar suara tangisan, dan suara perempuan bilang, "Keluar, keluar." Pak Wibowo mencoba menenangkan. "Nak, itu cuma suara rumah tua. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kita harus kuat." Namun, rasa takut tidak hanya di anak-anak. Bu Lestari mulai merasa seperti diawasi setiap saat, terutama di dapur dan ruang tamu. Piring yang bersih tiba-tiba berpindah, kursi goyah sendiri, dan angin dingin sering menyusup ke dalam rumah, meski semua jendela tertutup. Ia sering menahan napas saat melewati lorong lantai 2, merasa ada sesuatu yang berdiri diam di ujung koridor. Keluarga mulai mengalami konflik kecil. Pak Wibowo merasa bahwa Bu Lestari terlalu sensitif. "Les, ini rumah tua. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Jangan selalu panik," katanya dengan nada tegas. "Pak, ini bukan soal panik. Anak-anak takut, aku takut. Dan aku rasa rumah ini ada sesuatu," jawab Bu Lestari, suaranya gemetar. Malam itu, Aditya bangun dengan jeritan. "Bapak, Nabila nggak ada di kamar. Aku dengar dia nangis di koridor." Pak Wibowo segera berlari ke koridor lantai 2. Nabila duduk di lantai, memeluk lututnya, wajahnya basah oleh air mata. "Aku dengar suara perempuan. Dia bilang, aku harus keluar." Pak Wibowo memeluk anak-anaknya erat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menyadari ini bukan sekadar rumah tua yang berderit. Ada sesuatu yang mengganggu mental dan fisik penghuni rumah. Hari-hari berikutnya, Bu Siti, pembantu mereka, mulai merasa tidak nyaman bekerja sendirian di rumah. Ia mengeluh sering merasakan sentuhan ringan di punggung, meski tidak ada orang di belakangnya. Piring dan gelas sering jatuh sendiri, terutama di dapur lantai 2.
meski tidak ada angin atau hewan yang masuk. Pak Wibowo merasa terjebak. Ia ingin anak-anak tetap sehat dan istrinya tenang, tapi rumah seakan menolak mereka. Konflik kecil muncul. Siapa yang bertugas menenangkan anak-anak? Siapa yang menutup jendela? Siapa yang akan tidur di lantai atas? Semua terasa melelahkan, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Suatu malam, saat Bu Lestari duduk di balkon lantai 2, ia menatap taman gelap yang dipenuhi bayangan pohon trembesi. Angin malam berdesir membawa aroma tanah basah. Dari pojok taman terdengar suara bisik-bisik tamar dan langkah kaki ringan bergerak mengelilingi rumah. Ia menelan ludah, merasa seperti ada mata yang menatapnya dari kegelapan. Ia berbisik pada Pak Wibowo yang berdiri di sampingnya. "Pak, rumah ini, aku rasa kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Rumah ini tidak ramah." Pak Wibowo menghela napas panjang. Ia ingin mempercayai istrinya, tapi hatinya sendiri juga penuh rasa takut. Ia menatap ke arah rumah tua itu, ke semua jendela yang gelap dan koridor yang sepi, dan menyadari satu hal, rumah Darmo ini tidak akan membiarkan mereka hidup dengan damai tanpa memberi tanda, bahkan peringatan yang menakutkan. Di malam itu, rumah Darmo terasa hidup, tapi bukan hidup yang hangat. Ada kesedihan, bisikan, dan bayangan yang mulai membuat keluarga ini lelah, baik fisik maupun mental. Anak-anak menangis, Bu Lestari gelisah, Pak Wibowo bingung, dan pembantu menolak berada sendirian di lantai atas. Malam Darmo semakin menekan, menandai bahwa ketegangan keluarga akan semakin meningkat di hari-hari berikutnya. Dan fenomena aneh tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menghadapinya. Malam itu, hujan gerimis turun pelan, menetes di atap rumah tua Darmo. Angin membawa aroma tanah basah dan daun busuk, membuat suara tetesan hujan terdengar seperti dentuman ritmis di seluruh rumah. Aditya dan Nabila sudah tertidur, tapi Bu Lestari tidak bisa menutup mata. Ia duduk di ruang tamu, menatap lampu yang bergetar karena hembusan angin dari jendela. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan di lantai atas, persis di atas ruang tamu. "Siapa itu?" bisik Bu Lestari dengan napas tertahan. Pak Wibowo yang duduk di dekatnya menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa, Les. Pasti angin atau lantai kayu tua yang berderit," katanya. Tapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Namun, suara langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di ujung tangga. Dalam sekejap, sosok perempuan berpakaian putih lusuh muncul di tangga lantai 2. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya diam, menatap lurus ke arah Pak Wibowo dan istrinya. Bu Lestari menjerit, menutupi wajah anak-anak imajinernya dengan tangan, meski mereka tidur di kamar. Aditya yang terbangun menangis, menempel di tubuh ayahnya. Pak Wibowo berusaha menenangkan diri, tapi keringat dingin membasahi dahinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Lampu ruang tamu bergetar, dan suara gamelan pelan terdengar lagi, bercampur dengan bisikan yang tidak jelas. "Siapa? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Pak Wibowo berbisik, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan tatapan kosong dari sosok itu. Besoknya, Pak Wibowo mencoba menanyakan kejadian itu pada tetangga. Ia bertemu Pak Rahman, seorang bapak parubaya yang tinggal tidak jauh dari rumah Darmo. "Pak Rahman, rumah ini dulu ada yang tinggal di sini?" tanya Pak Wibowo. Pak Rahman menghela napas panjang. "Dulu, ya, pemilik sebelumnya meninggal di rumah ini. Anak-anaknya pindah jauh, katanya. Rumah ini sering muncul penampakan perempuan, suara tangisan, gamelan. Kalau kalian sudah dengar sendiri, sebaiknya hati-hati. Banyak orang dulu pergi
karena rumah ini tidak ramah bagi penghuni baru. Time 0,6 detik. Bu Lestari mulai panik. Pak, kita harus bagaimana? Anak-anak takut, aku takut. Bahkan Bu Siti tidak mau bekerja di sini sendirian. Pak Wibowo menghela napas. Ia merasa terpojok. Rumah ini tidak sekadar tua dan berdebu, tapi memiliki sesuatu yang aktif, memperlihatkan dirinya kepada penghuni baru, seakan memberi peringatan. Malam itu, Bu Siti menolak tidur di lantai atas. Saat ia menutup pintu kamar, terdengar suara pelan dari koridor. Keluar, keluar. Ia menjerit, dan Pak Wibowo segera berlari menenangkan. Sosok perempuan putih lusuh muncul lagi. Kali ini di ujung koridor, menatap dengan mata kosong yang tidak bisa dijelaskan. Pak Wibowo memeluk istrinya, anak-anak dan pembantu. Mereka semua terdiam, mendengarkan suara gamelan dan bisikan malam itu. Menyadari satu hal, rumah Darmo mulai menunjukkan wajah aslinya. Angker, misterius, dan tidak ramah. Di akhir malam, Bu Lestari berdiri di balkon lantai 2, menatap pohon trembesi yang bergerak di terpa angin. Bayangan putih perempuan itu sekilas terlihat di bawah pohon, menatap ke arah mereka sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Bu Lestari berbisik pelan kepada Pak Wibowo. Apa rumah ini menolak kita? Pak Wibowo menelan ludah, menatap rumah tua yang mulai terasa hidup dengan cara yang menakutkan. Ia sadar malam Darmo tidak akan pernah sama lagi. Dan kejadian ini hanyalah awal dari pengalaman yang lebih mengerikan. Hari-hari setelah pertemuan dengan sosok perempuan itu, rumah Darmo mulai menunjukkan perilaku yang semakin menyiksa penghuni. Tidak hanya suara dan bayangan, tapi kejadian nyata mulai terjadi di siang maupun malam hari. Suatu pagi, Bu Siti sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia menoleh sebentar ke jendela, dan matanya melebar. Sebuah piring pecah terlempar dari rak sendiri, menghantam lantai dengan suara memekakan telinga. Tidak ada angin, tidak ada siapapun. Hatinya berdebar, dan ia menepuk dadanya, mencoba menenangkan diri. Ya Allah, kenapa rumah ini jadi begini? Gumamnya, suaranya nyaris hilang. Anak-anak juga mulai merasakan dampak fisik. Nabila sering sakit kepala dan muntah-muntah tanpa sebab jelas. Aditya demam tinggi setelah malam yang dipenuhi suara tangisan dan gamelan. Bu Lestari panik, mencoba menenangkan anak-anak sambil menatap dinding yang retak. Pak Wibowo sendiri mulai merasakan tekanan hebat. Mata sembab karena kurang tidur, badan pegal, dan hati resah. Fenomena aneh tidak berhenti di situ. Malam itu, saat keluarga sedang makan malam, air dari keran tiba-tiba berubah menjadi keruh, berwarna kecoklatan, meski pagi harinya normal. Pak Wibowo berdiri, menatap air yang mengalir dari wastafel. Ini tidak masuk akal, bisiknya, tangan gemetar. Hewan peliharaan mereka, seekor kucing dan burung kenari, mulai mati secara misterius. Kucing yang biasanya jinak, tiba-tiba ditemukan terbaring kaku di halaman, matanya terbuka lebar. Burung kenari yang sebelumnya berkicau ceria, diam di sangkar, dan keesokan harinya mati tanpa alasan. Bu Lestari menangis, merasa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi entitas yang menolak mereka. Suasana rumah semakin tegang. Bu Siti menolak berada sendirian di lantai atas. Ia tidur di ruang tamu bersama anak-anak, menatap setiap sudut gelap dengan mata cemas. Lampu-lampu terkadang mati sendiri atau berkelip seperti di film horor. Pak Wibowo memutuskan untuk tetap mencoba bersikap normal, tapi kelelahan perlahan menghampiri seluruh anggota keluarga. Malam demi malam, suara gamelan, bisik-bisik, dan langkah-langkah misterius terus terdengar. Sosok perempuan putih muncul lebih sering, kadang di ujung tangga, kadang di koridor lantai 2. Kadang
Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong, sebelum hilang begitu saja. Suatu malam, Bu Lestari menatap anak-anak yang tidur di ruang tamu. Air mata mengalir di pipinya. "Pak, rumah ini ingin kita pergi. Aku bisa merasakannya," katanya pelan. Pak Wibowo menghela napas panjang, memandang rumah yang selama ini ia impikan sebagai tempat nyaman. "Les, mungkin kita harus berpikir ulang. Rumah ini tidak ramah pada kita," ucapnya dengan berat. Malam Darmo terasa semakin hidup. Lampu bergoyang pelan, pintu terbuka sendiri, suara tangisan anak kecil dan gamelan bergabung menjadi simfoni horor yang membuat seluruh anggota keluarga sulit tidur. Rumah tua itu bukan sekadar berderit atau berdebu. Ia mulai mengusir penghuninya dengan cara yang nyata dan menakutkan. Di akhir episode, Bu Lestari duduk di balkon lantai 2, menatap gelapnya taman belakang. Bayangan pohon trembesi bergerak di terpa angin, dan di antara bayangan itu, sosok perempuan putih muncul sekali lagi, menatap lurus ke arah mereka sebelum menghilang dalam gelap. Pak Wibowo berdiri di samping istrinya, menatap rumah yang dulu ia anggap impian. Kini, rumah itu bukan lagi rumah, tapi makhluk hidup yang menolak mereka tinggal di dalamnya. Pak Wibowo merasa putus asa. Rumah Darmo yang awalnya ia impikan sebagai tempat nyaman, kini berubah menjadi sumber ketakutan setiap anggota keluarga. Anak-anak sering menangis, Bu Lestari tidak bisa tidur tenang, dan fenomena aneh semakin sering terjadi. Perabotan jatuh sendiri, suara gamelan, dan bisik-bisik terus muncul, serta sosok perempuan putih muncul di koridor dan tangga lantai 2. Setelah berdiskusi panjang, Pak Wibowo memutuskan untuk mencoba memanggil seorang dukun. Ia berharap ritual pembersihan bisa mengurangi gangguan. Seorang tetangga mengenalkan Pak Wibowo pada Pak Hadi, dukun lokal yang sudah terkenal di kawasan Darmo. "Pak Hadi, rumah ini, anak-anak dan istri saya takut. Ada penampakan perempuan putih, suara tangisan, suara gamelan. Apa bisa dibersihkan?" tanya Pak Wibowo dengan wajah tegang. Pak Hadi menatap rumah itu sebentar, lalu mengangguk. "Rumah tua seperti ini memang menyimpan energi lama. Saya bisa mencoba ritual pembersihan, tapi jangan kaget kalau energi itu bereaksi," ujarnya serius. Malam ritual, rumah Darmo dipenuhi dupa, kemenyan, dan sesaji sederhana. Pak Hadi menata lilin di beberapa sudut rumah, membaca mantra, dan menepuk-nepuk lantai dengan perlahan. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Awalnya, suasana terasa tenang. Tapi, tak lama kemudian, suara gamelan terdengar lebih keras daripada sebelumnya, bercampur dengan suara tertawa anak kecil yang menyeramkan. Lampu-lampu kecil bergoyang, lilin berkedip tidak menentu. Anak-anak menangis histeris. Nabila memeluk ibu, sementara Aditya menempel di tubuh ayahnya. Bu Siti menjerit saat piring dan gelas jatuh dari rak secara bersamaan. Pak Hadi tetap tenang melanjutkan ritual. Namun, rumah Darmo menunjukkan reaksinya. Sosok perempuan putih muncul di ujung tangga, lebih jelas daripada sebelumnya, menatap lurus ke arah mereka dengan tatapan kosong yang menusuk. Ia melangkah perlahan, tapi setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara. Pak Wibowo menahan napas, mencoba melangkah maju, tapi kakinya terasa berat, seolah lantai menahan tubuhnya. Bu Lestari memeluk anak-anaknya erat, menutup mata, berharap ini segera berakhir. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Pak Hadi menghentikan ritual. Ia menatap Pak Wibowo dan berkata pelan, "Rumah ini tidak mudah dibersihkan. Energi lama terlalu kuat. Ritual ini mungkin membuatnya tenang sebentar. Tapi jangan heran kalau gangguan malah meningkat beberapa hari ke depan." Malam itu, anak-anak sulit tidur. Nabila
Nabila sering bangun menangis, mendengar bisikan yang memanggil namanya. Aditya terlihat pucat dan murung, menatap gelap koridor lantai 2. Pak Wibowo dan Bu Lestari merasa kelelahan fisik dan mental. Di luar, hujan rintik-rintik membuat bayangan pohon trembesi bergerak menutupi halaman. Di antara bayangan itu, sosok perempuan putih muncul sekali lagi, berdiri diam, menatap rumah dari kejauhan. Bu Lestari menatap suaminya, suaranya hampir tak terdengar. "Pak, aku rasa rumah ini tidak mau kita tinggal di sini." Pak Wibowo hanya bisa mengangguk pelan, menatap rumah tua yang semakin terasa hidup, mengawasi dan menolak. Malam Darmo kini tidak hanya menakutkan, tapi sudah menjadi ancaman nyata bagi seluruh keluarganya. Hari-hari setelah ritual gagal, rumah Darmo terasa semakin hidup, tapi bukan hidup yang hangat. Malam itu, hujan deras mengguyur jalan Darmo. Suara tetesan air di atap terdengar seperti drum raksasa. Angin malam meniup pepohonan, ranting-ranting menabrak jendela, dan bayangan pohon trembesi menari-nari di dinding rumah. Pak Wibowo sedang menyalakan lampu kecil di koridor lantai 2. Setiap langkahnya terdengar nyaring, menembus kesunyian. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lain lebih berat, seolah seseorang berjalan di arah berlawanan. Ia menoleh, tapi koridor kosong. Di ruang tamu, Bu Lestari menatap anak-anak yang tidur di sofa. Nabila bergeliat, menjerit sejenak. "Ada yang berdiri di pintu kamar aku, Pak." Pak Wibowo berlari ke kamar, hanya menemukan bayangan putih samar melintas di jendela. Anak-anak menangis, menempel pada tubuh orang tua mereka. Bu Lestari menunduk, menahan napas. Suara-suara aneh semakin jelas. Gamelan terdengar dari ruang bawah. Bisikan samar terdengar di semua sudut rumah. Dan sesekali terdengar tertawa kecil yang menyeramkan. Bu Siti, yang biasanya berani, mulai menolak berada di lantai atas sendirian. Pak Wibowo memutuskan untuk memeriksa setiap sudut rumah. Saat menyalakan senter ke ruang kosong lantai 2, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri di ujung koridor. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan tubuhnya diam. Lampu senter membuat bayangan panjang menari di dinding. Pak Wibowo menelan ludah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh keluarganya. Malam itu, anak-anak sulit tidur. Aditya sering terbangun menatap gelap lantai 2. "Pak, dia di sini. Dia menatap aku dari tangga," katanya dengan suara gemetar. Bu Lestari mencoba menenangkan. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Ini cuma mimpi buruk," katanya. Tapi suaranya tidak meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Saat tengah malam, sebuah kejadian membuat mereka semua terdiam. Pintu ruang tamu tertutup sendiri dengan keras, memercikan cahaya lampu yang bergetar ke seluruh ruangan. Keluarga itu terdiam, saling menatap. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk, seolah rumah itu menegaskan kehadirannya. Di luar, bayangan pohon trembesi bergerak diterpa angin. Di antara bayangan itu, sosok perempuan putih muncul lagi, berdiri diam, menatap lurus ke arah rumah. Kali ini, tatapannya terasa lebih tajam, seolah menghitung waktu mereka tinggal di rumah. Pak Wibowo duduk di ruang tamu, kepala tertunduk. Ia menatap Bu Lestari yang memeluk anak-anak, dan hanya bisa berkata pelan, "Les, rumah ini, kita tidak akan pernah bisa tinggal di sini dengan tenang. Ini, dia ingin kita pergi." Bu Lestari hanya bisa mengangguk pelan, menatap gelap malam. Malam Darmo semakin pekat, suara gamelan, bisikan, dan tertawa kecil terus bergema di seluruh rumah. Rumah tua itu bukan lagi sekadar tempat tinggal, ia sudah menjadi makhluk hidup yang mengintai, menekan,
dan menakut-nakuti seluruh penghuninya. Di akhir episode, hujan deras mereda, tapi suasana tetap berat. Sosok perempuan putih hilang sekejap, meninggalkan bayangan yang panjang di lantai kayu. Pak Wibowo menatap dinding retak di koridor lantai 2, sadar satu hal, ketegangan ini baru akan meningkat, dan mereka harus membuat keputusan, tetap bertahan atau meninggalkan rumah Darmo yang angker ini. Minggu-minggu setelah ritual, rumah Darmo semakin agresif dalam menolak penghuninya. Malam demi malam, suara gamelan, bisik-bisik, langkah kaki, dan tangisan misterius terdengar tanpa henti. Anak-anak semakin sering sakit, dan suasana rumah tidak lagi nyaman. Suatu sore, Nabila tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan matanya merah. Bu Lestari panik, menepuk-nepuk dahinya. "Ya Allah, Nak, tenang. Bu di sini," bisiknya sambil memeluk putrinya. Aditya juga sering mengeluh, sakit kepala dan mual. Pak Wibowo mulai merasa putus asa. Ia menatap rumah tua itu dengan mata berat. Menyadari satu hal, rumah ini tidak hanya menakutkan, tapi mulai mempengaruhi kesehatan fisik anak-anak. Bu Siti, yang selama ini setia menemani, mulai menolak berada sendirian di rumah. Ia sering tidur di ruang tamu bersama anak-anak, gemetar ketika lampu di lantai atas berkedip sendiri. Piring dan gelas terkadang jatuh tanpa sebab, dan suara langkah perempuan putih muncul di setiap koridor. Suatu malam, setelah hujan deras mereda, suara gamelan terdengar begitu jelas dari ruang bawah. Pak Wibowo mencoba menenangkan anak-anak yang menangis. "Ini, kita harus keluar malam ini. Aku tidak bisa biarkan kalian terus seperti ini," katanya dengan nada berat. Bu Lestari menatap suaminya. Matanya sembab. "Pak, aku setuju. Rumah ini tidak mau kita di sini. Anak-anak sakit, aku tidak kuat lagi." Pak Wibowo mengangguk, meski hatinya berat. Ia menatap dinding tua dan koridor gelap. Bayangan sosok perempuan putih muncul di ujung tangga lantai 2, menatap lurus ke arah mereka sebelum menghilang. Keesokan harinya, Pak Wibowo mulai mempersiapkan barang-barang untuk pindah. Semua perabot besar sebagian tetap di rumah, karena tidak mungkin dipindahkan dengan cepat. Ia merasa kesal sekaligus lega. Rumah ini menolak mereka sampai batas terakhir, dan ia akhirnya mengalah. Tetangga sekitar mulai menyadari rencana keluarga Wibowo. Seorang bapak tua menatap rumah dan berkata pelan, "Dulu orang-orang yang tinggal di sini juga tidak lama. Rumah ini memang tidak menerima penghuni baru." Malam terakhir, mereka di rumah, Bu Lestari menatap anak-anak yang tidur di ruang tamu. Aditya dan Nabila terlelap, tapi wajah mereka pucat dan murung. Bu Lestari menatap Pak Wibowo, suara gemetar titik. "Kita akan pergi. Rumah ini, jangan biarkan anak-anak kita lagi." Pak Wibowo menatap rumah tua itu sekali lagi. Lampu-lampu di koridor lantai 2 bergetar, pintu tertutup sendiri, dan bayangan pohon termesi menari-nari di dinding. Sosok perempuan putih muncul di jendela lantai 2, menatap lurus ke arah mereka sebelum menghilang. Pak Wibowo menarik napas panjang. "Ya, kita pergi. Rumah ini menang," katanya pelan. Di malam itu, keluarga Wibowo mengambil keputusan final. Mereka akan meninggalkan rumah Darmo yang angker ini, rumah yang awalnya mereka impikan sebagai tempat nyaman. Kini menjadi simbol ketakutan, penolakan, dan kekuatan misterius yang tidak bisa mereka lawan. Malam itu juga, suara gamelan terakhir terdengar samar, seolah mengiringi mereka keluar dari rumah tua. Bayangan perempuan putih muncul di tangga terakhir, menatap mereka dengan tatapan kosong, sebelum hilang dalam kegelapan malam Darmo. Pagi itu, jalan Darmo terlihat sepi.
Keluarga Wibowo sudah meninggalkan rumah tua mereka, meninggalkan perabotan yang masih tersusun di ruang tamu dan kamar-kamar lantai 2. Pintu-pintu tertutup rapat, jendela separuh terbuka, seolah rumah itu menunggu penghuni berikutnya. Tetangga yang melihat rumah itu dari luar hanya bergumam pelan. Seorang ibu parubaya menepuk bahu tetangganya. "Lihat, rumah itu lagi kosong. Dulu yang tinggal juga tidak lama. Katanya, rumah itu angker," ujarnya. "Rumah Darmo kini terlihat lebih tua dan suram daripada sebelumnya. Cat yang mengelupas semakin jelas, rumput di taman liar, dan pohon trembesi di halaman belakang menundukkan rantingnya seolah menutupi seluruh halaman. Angin yang lewat di koridor membuat pintu berderit sendiri, dan suara langkah seakan terdengar dari lantai 2. Malam harinya, suasana lebih menakutkan. Lampu jalan jauh berkelap-kelip, bayangan pohon trembesi menari di dinding rumah. Tetangga yang lewat sering melihat bayangan putih melintas di jendela lantai 2. Padahal rumah itu kosong. Beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan, tangisan anak kecil, atau tertawa halus yang menyeramkan. Di dalam rumah, debu menumpuk di lantai kayu. Perabotan besar tetap di tempatnya, seolah menunggu penghuni baru. Piring-piring yang sempat jatuh kini diam, tapi suara pintu berderit dan bisikan samar tetap terdengar di malam sunyi. Beberapa orang yang penasaran bahkan melaporkan melihat bayangan perempuan putih berdiri di tangga lantai 2, menatap kosong ke ruang bawah, sebelum menghilang begitu saja. Beberapa warga yang tinggal dekat rumah Darmo menghindari melewati rumah itu setelah gelap. Anak-anak dilarang bermain di sekitar halaman, dan cerita tentang gamelan misterius, suara tangisan, serta penampakan perempuan putih menjadi legenda horor setempat. Hari demi hari, rumah tetap kosong. Tetangga hanya menatap dari jauh. Burung-burung jarang bertengger di pohon trembesi depan rumah. Hanya angin malam dan suara ranting yang berdesir menemani rumah tua itu. Rumah Darmo menjadi simbol horor di kawasan itu. Orang-orang yang lewat sering bergumam, rumah itu tidak untuk manusia biasa. Dulu yang tinggal pergi karena ketakutan, sekarang masih angker. Bayangan dan suara misterius seolah tidak pernah pergi. Rumah itu hidup dengan cara sendiri, menunggu, memperhatikan, dan menakut-nakuti siapapun yang berani mendekat. Di senja hari, ketika matahari terbenam, cahaya oranye menembus jendela kotor. Bayangan pohon trembesi panjang menutupi lantai kayu, dan di sudut tangga lantai 2, sesosok perempuan putih muncul sekali lagi. Diam, menatap ke ruang bawah, lalu menghilang dalam gelap. Rumah Darmo kini kosong secara fisik, tapi tetap angker secara nyata. Keluarga Wibowo sudah pergi, tetangga menjauh, dan orang-orang berhati-hati. Suara gamelan, bisikan, langkah kaki, dan tatapan perempuan putih tetap menjadi legenda yang menempel di jalan Darmo. Rumah tua yang hidup dengan misteri dan tidak pernah benar-benar sepi. Malam Darmo menutup cerita ini dengan sunyi yang menakutkan, memberitahu siapapun yang berani mendekat. Rumah itu selalu waspada, selalu mengintai, dan selalu angker.